Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talabidati fi dharain amin ila anqal. Ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil iyani aw ayani. Ada ham jamaknya humum, ada huzun jamaknya ahzan. Ham itu kegelisahan di hati akan apa yang akan terjadi nanti. Kalau huzun ini lebih sering kepada duka yang terjadi karena sesuatu yang telah menimpanya. Jadi huzun itu adalah kegelisahan, tapi intinya gelisah di dalam hati. Kalau ham, kegelisahan di hati tentang sesuatu yang akan terjadi nanti, kekhawatiran, oh gimana adalah ham, humum. Tapi kalau huzun itu adalah kesedihan hati karena sesuatu yang terjadi. Misalnya apa? Kalau orang bingung nggak dapat kerjaan namanya ham. Tapi kalau orang sedih karena duitnya hilang namanya huzun. Duitnya sudah hilang, kerjaan belum. Kan gitu udah. Kurang nih. Tapi intinya itu adalah kegelisahan di dalam hati. Selesai kita pahami makna itu dulu. Kegelisahan di dalam hati, ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzan, yang ditemui oleh hati hamba Allah daripada kesedihan dan kegelisahan itu sebetulnya sumbernya fali ajli ma muni'at, karena telah terhalangi hati tersebut min wujudil iyani, dari melihat Allah, musyahadah kepada Allah. Ada tangis air mata. Apakah jaminan kalau air mata menitik, air mata menetes itu kemudian pasti orang itu susah? Pernah Anda mendengar saking senangnya sampai nangis? Ini kan bahasa apa itu? Saking senangnya sampai nangis. Sehingga dalam bahasa fikih kalau ada seorang anak gadis ditawari menikah nangis itu belum tentu nggak mau loh ya. Jadi orang bapak harus paham, kalau nangis belum tentu nggak mau, jangan-jangan saking senengnya dia. Kecuali langsung dia menolak, abah nggak mau, baru dia nggak mau beneran. Tapi bahkan kadang itu pun juga kadang-kadang juga karena apa namanya salah tingkah, enggak, padahal iya gitu loh. Sama lagi juga sama begitu. Cuman dalam bahasa fikih kan begitu, yang ditawarkan biasanya perempuan, yang dipinang, nak ada seorang laki-laki meminangmu, nangis. Nah itu. Baik. Nah sekarang ini baginda Nabi pernah suatu ketika Nabi menangis. Tapi hati Nabi tidak pernah bersedih tentang urusan dunia. Ahzan, humum, hazan itu adalah tentang dunia. Huzun dengan dunia, al-humum dengan dunia. Dengan urusan dunia, kekayaan dan sebagainya. Bicara tentang kekhawatiran, coba sedikit lah, renung. Anda ini, bukan Anda, ada satu orang tuh nggak punya apa-apa di rumahnya, belas, nggak permata, nggak ini, piring pun nggak ada di rumahnya. Ya. Kemudian pergi meninggalkan sebuah rumahnya. Yang satu punya intan, permata, emas segala macam di rumahnya. Dia sama-sama pergi. Sama-sama pergi. Tiba-tiba ada berita bahwasanya apa? Di kampung banyak pencurian. Ayo. Yang bersedih yang enggak punya tadi atau yang punya kira-kira?
Yang gelisah, yang nggak punya, ya oh ada maling ya, banyak maling, iya gitu tak, karena di rumah nggak apa-apa. Tapi yang satu, Allah, ya Allah, aduh kuncinya gimana? Nah kalau kita tarik ke dasar, yang bikin gelisah itu kekayaan atau kefakiran kalau begitu? Nah, kok jadi berubah kekayaan? Kok jadi berubah ini? Ini cara berpikir sederhana. Karena itu dunia, seharusnya orang nggak boleh bahagia senangnya terikat dengan itu. Bahagia senangnya bukan dengan itu, tapi dengan Allah. Kalau sudah kenal Allah, melihat Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang disebutkan bahwasanya baginda Nabi pernah waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau meninggal. Baginda Nabi lihat, makanya tangis itu bukan kerjaan perempuan. Nangis kayak perempuan. Baginda Nabi menangis loh. Paling lakinya laki-laki ya Nabi Muhammad. Dengan wibawanya, dengan pengayomannya, dengan kesempurnaannya Nabi. Tapi Nabi waktu Sayyidina Ibrahim menangis, al-ainu tadma' wal qalbu yahzan yajza'. Al-ainu tadma' wal qalbu yajza'. Dia mengatakan kepada sahabat Nabi, ketahuilah wahai sahabatku, mata bisa meneteskan air mata, wal qalbu yahzan, ada kesedihan hati karena itu semuanya. Naam, wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh bersama keberikaanmu wahai Ibrahim kami sedih. Setelah itu Nabi mengatakan, la nakulu illa ma yurdi rabbana, kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lihat di sini Nabi menyebut itu kesedihan. Yang dibahas Ibn Athaillah bukan sedih, itu sedih zahir, sedih karena urusan dunia itu wajar semua orang. Orang dicubit bilang sakit, nggak ada orang bilang oh nikmat, nggak ada. Orang sakit ya sakit. Cuman Imam Ibn Athaillah ingin mengajak kita melangkah sesuatu yang lebih dalam lagi, bahwasanya dalam keadaan apapun hendaknya kau kenal Allah. Sakit ya kita, aduh Allah, aduh sakit, oh sakit, sakit perut sakit, menangis iya sakit. Cuman ketahuilah bahwasanya diajak kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Siapa yang menjadikan kamu sakit? Siapa yang menjadikan kamu sakit? Yang menjadikan kamu sakit adalah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha kasih. Kira-kira apa? Yang memberi, yang menjadikan kamu sakit adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha kasih. Maka di saat dia menyadari bahwasanya yang memberi adalah Allah, dan dia ngerti siapa Allah, dia mengerti siapa Allah yang memberinya, yang menjaganya, yang memberikan kehidupan kepadanya, yang maha kasih, maha pemurah. Maka dia langsung kebayang bahwasanya pasti di balik ini ada sesuatu nanti. Contoh sederhana di antara manusia. Anda punya orang yang sangat mencintai Anda, suami atau anak. Suami yang sangat mencintai Anda, dan Anda tahu dia itu nggak akanlah menyakiti Anda, tidak akan menyakiti Anda. Dan Anda yakin dia tidak akan menyakiti Anda. Anda tahu betul bahwasanya dia sangat mencintai Anda kok, istri atau suami. Baik, kemudian dia melakukan sesuatu
yang menurut anda itu secara zahir adalah, wah ini menjerumuskan saya, seolah zahir, tapi hati mengatakan nggak mungkin suami saya kok melakukan itu. Misalnya apa? Tok-toknya bawa pistol. Apakah anda ketakutan waktu suami anda yang mencari itu bawa pistol begini, bawa pistol di hadapan ke anda? Suami tersayang, sangat mencintai, sehidup semati, wah pokoknya luas. Apa yang ada di hati anda? Pasti pistol bohongan, kan gitu? Nggak mungkin, gitu loh. Karena dia yakin, dia mencintai, nggak mungkin di guyonan, paling membelikan mainan buat anak-anak dan sebagainya. Langsung, takut, ya nggak mungkin, kecuali anda sama penjahat. Lah anda kenal Allah atau tidak? Bagaimana Allah yang maha kasih kepada kita? Kasih pistol ini, kasih sakit langsung, jangan marah-marah dengan Allah. Tahu nih, Allah maha kasih. Allah tidak perlu dengan kesehatanku. Diambil anaknya Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Allah tidak perlu dengan Ibrahim putra Nabi. Tapi Allah pasti akan beri sesuatu yang besar. Ambilin minum yang, ngomong kepada suami istrinya, ambil minum. Dia batuk-batuk, agak lama. Kalau dia tahu bahwasanya istri yang sangat mencintainya, dia nggak akan prasangka buruk, pasti, kayaknya lama, pasti diangetin dulu tuh airnya, gitulah. Betul, dia mengerti selalu ke sana. Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh? Di saat Allah menimpakan sesuatu pada kita, apapun, kalau ternyata menjadikan kita gelisah, berarti kita belum kenal Allah. Merasakan sedih, dohir tadi sedih seperti Nabi nitik air mata, wajar wong sakit. Bagaimana tangannya berdarah, luka dan kayak Allah, tapi kemudian akhirnya apa? Ridho lah, ini loh kuncinya. Dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, sehingga dia tidak akan marah-marah kepada Allah. Ini loh kunci. Sampai di sini hendaknya kita tuh. Sehingga para kekasih Allah itu di saat diberi sakit memang dia nangis, dia berobat ke rumah sakit, tapi diam-diam dalam hatinya berkata, semoga ini jadi pahala untukku, kemuliaan untukku. Ingat, Allah sayang kepadaku, aku banyak dosa karena Allah tidak ingin menghukumku nanti di akhirat, maka Allah kasih sakit kepadaku saat ini. Nah ini karena kita tahu kenal Allah, maka begitulah mudahnya. Maka di saat seseorang diuji oleh Allah dengan ujian, kok ternyata dia menjadi putus asa, dirundung duka, sebabnya apa? Kata Ibn Attal Iskandari, fali ajli ma muni'at, karena hatinya sudah terhalang min wujudil iyani, dari melihat Allah. Karena sudah tidak melihat Allah lagi, seolah-olah apa, dikit-dikit wah udah putus asa, sampai sudah kalau ini tidak mau sholat lah, saya sholat tetap larat saja, ya kan, sudah nggak kenal Allah. Saya sudah baik, saya sudah rajin ibadah, tapi tetap saja begini. Lihat, dia nggak kenal Allah berarti. Kalaupun seandainya ada orang rajin ibadah, bangun tengah malam, puasa dan seterusnya, ternyata masih diuji dengan sakit, dia berkata, dia pegahkan, dia bersyukur, alhamdulillah, aku dengan segala kekuranganku ternyata aku masih bisa melakukan kebaikan. Lalu melihat yang lain, ya Allah, dia punya kekayaan melimpah, sehat, seger buger, ngaji enggak, ini semuanya, dia bersyukur, ya Allah, aku Allah motor gak kau beri, tapi aku kau beri semangat sehingga aku bisa ngaji. Loh, bisa bersyukur karena dia kenal Allah. Inilah, ini makom yang luar biasa, ini tinggi makom musyahadah. Makom musyahadah ini di dalam urusan nikmat, sehingga gampang melihat di balik itu ada nikmat yang Allah berikan. Sehingga para kekasih Allah dahulu itu kalau lama tidak sakit itu ketakutan. Biarpun orang tidak boleh minta sakit, jangan-jangan istidraj. Istidratnya adalah ini, jangan-jangan aku ini diberi oleh Allah kenikmatan mau dihukum kepada Allah. Di saat diberi kefakiran, dia memang wajib, tidak boleh minta fakir. Mengatakan ahlan ahlan bi syiaril aulia, ini syiarnya para kekasih Allah. Makanya ini intinya Ibn Attal itu
Kemarin kan sudah dibahas orang yang diberi Allah kekayaan yang melimpah dan sebagainya, jangan sampai itu penghalang dirimu kepada Allah. Alangkah banyaknya orang di saat diberi kekayaan berlebihan lupa kepada Allah dan sebagainya. Ini padahal semestinya kekayaan yang melimpah, kesehatan, kenikmatan, pangkat, tahta itu seharusnya menghantarkan dirimu kepada Allah. Hanya karena orang itu melihat kepada dunia itu maka tertutup, Allah tidak kelihatan lagi. Nah ini kan kemarin. Sekarang kebalikannya, pengennya oleh Imam Ibn Athas ini dibawa, yang mendapatkan kenikmatan, yang dapat ujian tuh yuk sama surga, masuk surga, sehingga nanti di surga tuh pangkatnya sama-sama tinggi. Bagaimana kau bisa masuk surga? Aku masuk surga dengan syukurku yang serius. Oh ya, kau? Aku masuk surga dengan kesabaranku yang serius. Kisah dunia hilang, tinggal tinggi-tinggian pangkat nanti di akhirat. Kan begitu. Lah manusia itu kan di antara dua itu. Kalau tidak dalam nikmat, dalam ibtila, dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya antara ibtila dengan nikmat itu pada hakikatnya adalah sama bagi orang yang kenal Allah. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan adalah ujian juga bagi saya. Dan ternyata dia bisa mengatakan, ujian yang Allah berikan adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ini kan pangkat tinggi. Kok bisa nikmat gimana sih? Dengan ini akan diampuni dosaku seperti janji Nabi Muhammad. Dengan ini akan diangkat derajatku. Dengan ini akan Allah beri pahala kepada-ku. Kan begitu janjinya. Kalau Allah seorang mukmin diberi oleh Allah ujian, sakit, kekurangan harta atau dan sebagainya, antara tiga, diampuni dosanya, nikmat, diangkat derajatnya, nikmat, diberikan pahala melimpah nanti di akhirat, nikmat semuanya. Kisah di dunia, sesehat-sehatnya orang di dunia akan mengakhiri kisah ini, mati semuanya, hancur, bahkan tinggalkan dunia ini. Tapi ketahuilah, yang punya rasa sakit lalu dia menyerahkan kepada Allah dan dia ridha dengan apa yang Allah berlakukan, sakitnya jadi pahala. Orang yang diberi kekayaan melimpah kemudian bersedekah, dia menjadi pahala di akhirat. Dan sebetulnya nanti ada di akhirat nanti itu ya, kalau bisa bicara tentang pangkat, cuman itu kan bukan sudah berlalu kisahnya. Ada orang dikagetkan, yang satu boleh diminta sekarang, yang satu jangan. Dua orang di saat melihat amalnya itu, yang satu boleh Anda tiru, minta hari ini pun boleh, yang satu jangan. Semacam penyesalan, nyeselnya bukan nyesel lalu terpuruk, nyesel ya Allah, seperti Anda begini loh ya, Anda bisa belanja makanan banyak, kue-kue segala macam, rupanya apa, setelah Anda belanja sampai di rumah kata tetangga apa, Bu murah banget, Anda nyesel enggak? Nyeselnya kenapa saya beli sedikit, bukan nyeselnya rugi kan, sudah beli cuman kurang, kan begitu lah. Nyeselnya nyesel beneran atau nyesel apa coba? Ya Allah iya ya, coba tadi beli semuanya, ya kenapa? Iya nyesel saya. Padahal Anda nggak nyesel beneran, dong sudah dapat segitu banyak barangnya kok masih nyesel. Yang nyesel itu sebelahnya nggak dapat tuh. Tadi nggak beli sama sekali, tapi Anda beli cuman kurang. Nyesel, barangnya murah, di sini mahal banget, nyesel. Nyeselnya bukan Anda terpuruk, enggak. Anda nyesel, alhamdulillah. Diam-diam nyesel, alhamdulillah saya sudah beli. Tapi nyesel kurang banyak belinya. Kisah di akhirat kurang lebih semacam itu, tapi lebih indah lagi, lebih dahsyat lagi. Lah nanti ada orang di akhirat, ada orang dipamerkan pahalanya oleh Allah. Ini pahala apa ya Allah? Ini pahala sedekahmu dulu. Padahal sedekahnya cuma 1%. Sudah begitu gedenya, dia baru berkata, ya Allah nyesel, coba aku bisa balik ke dunia, saya akan aku berikan semuanya, harta atau lebih banyak lagi aku bersedekah. Ini boleh niru Anda, mumpung masih hidup. Tapi yang satu Anda jangan. Ada orang, bab ini tadi, ini bab yang kita bahas, dipamerin pahala yang melimpah, dia berkata, ini pahala apa ya Allah? Itu pahala sakitmu dulu. Seminggu kau sakit paling gede. Ya Allah, kalau tahu begitu, kenapa aku tidak kau beri sakit sepanjang hidupku? Anda tidak boleh minta ini. Itu kisah nanti di surga. Ini kalau kita minta, ya Allah kasih saya sakit, nyungsep, fakir, biar pangkat tinggi. Jangan ngomong gitu. Ngomong yang baik aja deh, ya. Ngomong yang baik. Nah ini kedua-duanya ini sebetulnya bisa menjadi hijab, sehingga dia tidak bisa melihat Allah. Semuanya bikin gelisah. Sehingga bisa dimasukkan bab ini termasuk kekayaan yang melimpah dan sebagainya. Lihat ada orang punya perusahaan 16, pabrik 16, kebakar 4, stres, masuk rumah sakit, kan bodoh dia. 16
kebakaran 4, dia pingsan masuk rumah sakit. Lah ini kan goblok dia. Masih ada berapa? Ada 12. Lagi kan aneh orang semacam ini, karena dia tidak melihat bahasanya masih ada karunia yang Allah berikan kepadanya. Coba kalau yang lain 14, ya dia sedih, tapi masih ada 12. Jadi orang kenal Allah itu mudah dia itu menghibur dirinya. Karena apa? Urusannya dengan zat yang memberi kebahagiaan. Dunia ternyata bikin sedih, tapi bikin stres dunia dia. Bukan karena dia tidak punya duit, dia punya duit kemudian hilang dari tidak punya. Baik. Begitu juga orang yang diberi Allah rasa sakit, diberi Allah sakit, kekurangan harta dan sebagainya, dia bisa saja marah-marah dan sebagainya, tidak mengerti bahwasanya di balik itu ada sesuatu yang agung. Ajaban, kata Rasulullah, li amri ummati anna amrahu kullahu khair. Mengherankan urusan umatku semuanya baik-baik saja. Kok bisa? Wala yakunu dzalika illal mu'minin. Tidak akan berlaku kisah ini kecuali orang yang beriman. Apa itu ya Rasulullah? In asabathu sarra, kalau diberi kenikmatan, kesenangan, kebaikan, rezeki melimpah dan sebagainya, syakar, bergegas ia mensyukuri nikmat tersebut, kana khairan lahu, maka baiklah baginya. Kenal Allah, harta tidak akan menjadikan dia terhalang dengan Allah. Yang satu lagi, wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan dharra, musibah, bencana dan sebagainya, sabarlah, ini babnya. Dia langsung sabar karena itu dari Allah, yakin Allah di saat memberikan hambanya ujian ini karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Sabar dan kesedihan akan mudah dihapus, lalu berubah menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan yang tersembunyi di hati, ini akan jadi pahala pengampunan dosaku dan sebagainya. Wah, kana khairan lahu, maka baguslah seperti itu bagi orang tersebut. Ini saja insyaallah.